Shalom, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andus Yeremia S. Mokosuli, SSI, MSI, sebagai pembimbing 1 dan ahli desain penelitian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andus Caroline Manuahe, MSI, sebagai pembimbing 2 dan ahli materi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andus Meike Paat, MPD, sebagai ahli media. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, kita patut mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengelompokan tumbuhan spermatopita. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan peranan tumbuhan biji bagi kehidupan di bumi. Saat ini kita akan mempelajari dari pengertian spermatopita. Spermatopita merupakan anggota pelantai sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya kromofita berbiji. Sedang alat perkembangbiakannya tampak jelas, dapat diamati sehingga disebut sebagai Phaneogrammae. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan berbiji digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Kita bisa lihat dari ciri-ciri umum tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, yaitu yang pertama merupakan kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tinggi. Ukuran tubuhnya bervariasi mulai dari tumbuhan tinggi, misalnya Eucalyptus, yang tingginya dapat mencapai 100 meter. Yang berikut sudah mempunyai bunga yang sesungguhnya. Bunga berupa organ reproduksi tumbuhan berbiji tertutup. Melalui warna, bau, dan bentuknya, bunga dapat memiliki hewan penyerbuk, yaitu serangga, burung, dan tikus, sebagai perantara dan penyerbukan. Yang berikut, bentuk dan susunan bunga bermacam-macam, tetapi memiliki bagian-bagian dasar yang sama, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Kita masuk dalam tumbuhan berbiji terbuka, yaitu Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka yang hingga kini masih dapat ditemukan adalah divisi Coniferophyta, conifer, Cidadophyta, cycas, Ginkgophyta, ginkgo, Ctenophyta, melinjo. Kita bisa lihat gambar dari divisi yang saya sudah jelaskan. Kita masuk pada reproduksi spermatopita, terbagi 2, yaitu yang pertama generatif. Proses reproduksi spermatopita arah generatif seksual dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet. Gametogenesis, kemudian penyerbukan polinasi, lalu terjadi peleburan gamet jantan dan betina, fertilisasi yang akan menghasilkan embrioset. Yang kedua, vegetatif. Perkembangan secara vegetatif aksesual dilakukan dengan organ-organ vegetatif seperti tunas, rhizoa, dan solon. Kita bisa lihat dari gambar siklus hidup Gymnospermae. Ini adalah gambar siklus hidup Angiospermae. Kita masuk pada ciri-ciri umum tumbuhan spermatopita, yaitu yang pertama mempunyai ciri khas, yaitu berupa organ biji. Biji digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, merupakan tumbuhan kormus sejati karena tubuhnya sudah dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Selain itu, memiliki organ pelengkap lainnya berupa bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Pembuluh angkutnya berupa pembuluh-pembuluh halus yang memanjang dari akar melalui batang
dan menuju daun. Yang keempat, semua anggotanya berkembang biak secara vegetatif, aksesual, dan secara generatif seksual. Tadi saya sudah jelaskan tentang pengertian dari spermatopita, ciri-ciri, dan sebagainya. Dan saat ini saya mengambil salah satu contoh dari tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan pala, dalam bahasa latinnya Mystica fragrans. Mengapa menjadikan pala objek dalam pembelajaran ini? Kita bisa lihat dalam sejarah tanaman pala. Tanaman pala Mystica fragrans Hout merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Pulau Banda Maluku menurut Revi tahun 2006. Tetapi terdapat pada beberapa pulau Maluku lainnya. Tanaman pala Mystica spp adalah tanaman perkebunan, merupakan salah satu tanaman rempah dan termasuk ke dalam famili Mysticaceae yang memiliki 18 genus sampai 300 spesies. Indonesia merupakan pusat asal-usul center of origin beberapa spesies dari genus Mystica menurut Vavilov tahun 2011, De Guzman dan Simoesman tahun 1999. Genus Mystica merupakan genus terbesar dan mempunyai 72 spesies. Ini adalah foto tahapan kerja mulai dari pengambilan sampel sampai analisis dengan mikroskop Hyrox. Hasil dari tanaman pala. Tanaman pala memiliki beberapa bagian, dan bagian-bagian tanaman pala antara lain, yaitu yang pertama, batang. Tanaman pala memiliki bentuk batang bulat dan tegak lurus, dengan tinggi mencapai kurang lebih 20 meter. Pada batang pohon memiliki cabang primer yang sama, bentuk dan tersusun rapi, melingkari batang pokok. Kulit batang tebal dengan bagian luar berwarna abu-abu kelam, dan bila ditore dengan pedang akan mengeluarkan banyak getah berwarna merah tua. Tanaman pala tumbuh tegak dengan mahkota pohon berbentuk piramid. Yang kedua, daun. Daun pala berbentuk bulat telur, pangkal dan pucuknya meruncing. Warna bagian bawah hijau kebiru-biruan, bagian atasnya hijau tua. Yang ketiga, bunga. Tanaman pala ada yang berbunga betina dan ada yang hanya berbunga jantan. Namun demikian, tanaman pala biasanya berkelamin dua, hermaprodit, artinya bunga jantan dan bunga betina. Bisa terdapat dalam satu pohon. Yang keempat, buah. Buah pala umumnya berbentuk bulat, lebar, kulit buah licin, dan pada buah muda berwarna hijau muda. Sedang bila buah sudah matang, maka kulit buah ada yang berwarna kuning, pucat, dan ada yang hijau kekuningan. Kulit buah cukup banyak mengandung air. Buah pala mulai dari penyerbukan hingga masa petik memakan waktu hingga 9 bulan. Yang kelima, biji dan fuli. Pala termasuk tanaman berbiji tunggal dan dilindungi oleh tempurung. Walaupun tidak tebal, biji pala cukup keras dipegang. Beberapa di antaranya berbentuk bulat, telur, dan lojong. Jika sudah tua, warnanya berubah menjadi coklat tua. Kemudian permukaannya licin, namun jika masih muda, permukaannya keriput, beralur dengan warna coklat muda di bawahnya dan coklat tua di bagian atasnya. Tempurung biji tumbuh dibungkus oleh fuli atau bunga pala. Fuli dan bijinya memiliki banyak manfaat, menurut Arijani tahun 2005. Kita akan masuk pada bagian akar. Tanaman pala yang berumur panjang dapat mencapai tinggi pohon 18 meter dengan membentuk akar tunggang yang cukup dalam. Bahkan ukuran kedalamannya hampir sama dengan tinggi pohonnya yang mempunyai akar serabut seperti tanaman monokotil. Ini adalah gambar dari analisis mikroskopik akar pala. Kita masuk pada bagian batang. Tanaman pala dapat dideskripsikan sebagai pohon yang berpenampilan indah
dengan tinggi 10-20 meter, menjulang tinggi ke atas dan ke pinggir. Mahkotanya meruncing berbentuk kerucut, lonjong, dan bulat dengan percabangan relatif teratur. Ini adalah gambar mikroskop batang pala. Kita masuk pada bagian daun. Daun pala berwarna hijau mengkilap dan gelap, panjang 5-14 cm, lebar 3-7 cm, dan panjang tangkai daun 0,4-1,5 cm. Daunnya berwarna hijau mengkilap dan gelap, panjang 5-4 cm dengan lebar 3-7 cm, panjang tangkai daun 0,4-1,5 cm. Penentuan jenis kelamin secara dini dapat diduga dari bentuk helaian daun. Bentuk helaian daun lebih terkulai merupakan ciri pala betina, sedangkan bentuk helaian daunnya relatif lebih kecil dengan letak daun lebih tegak, menunjukkan pala jantan. Ini adalah hasil gambar analisis mikroskopik daun pala. Kita masuk pada bagian bunga. Cara pembungaan pala uniseluler dioecious, walaupun terdapat pula polygamous atau hermaprodit, pala merupakan tanaman berumah dua dioecious, di mana bunga jantan dan bunga betina terdapat pada induk pohon yang berbeda. Salah satu masalah dalam pengembangan pala adalah penentuan jenis kelamin, jantan dan betina. Harus menunggu sampai tanaman berbunga lebih kurang 5 tahun. Dari 100 biji atau pohon pala, rata-rata terdapat 55 pohon betina, 40 pohon jantan, dan 5 pohon yang hermaprodit. Ini adalah hasil dari analisis mikroskop bunga atau fuli pala. Kita masuk pada bagian buah pala. Buahnya bulat sampai lonjong, berwarna hijau kekuningan. Apabila masak akan membelah dua dengan diameter 3-9 cm. Daging buahnya tebal dengan asam, biji berbentuk bulat sampai lonjong dengan panjang 1,5-4,5 cm dan lebar 1-2,5 cm. Warna bijinya coklat, sedangkan kernel biji berwarna keputihan. Fulinya merah gelap dan ada pula yang putih kekuningan, dan membungkus biji menyerupai jala. Kulitnya mengandung minyak atsiri, tetapi dapat juga diusahakan dari daun, menurut Haddad tahun 2001. Menurut Sri Mumandar tahun 1990, biji pala mempunyai beberapa sifat, antara lain: yang pertama, biji pala yang masih belum cukup tua bila dikeringkan akan menghasilkan daging biji yang agak rapuh dan mudah menjadi sasaran serangga gudang. Yang kedua, biji pala yang sudah cukup tua buahnya membelah bila dikeringkan menghasilkan biji yang cukup keras, dan jika diparut akan menghasilkan parutan yang berbentuk bubuk. Dan yang ketiga, biji pala bila masih muda namun sudah mulai terbentuk tempurungnya umur 4-5 bulan, kandungan minyak atsirinya lebih tinggi daripada yang sudah masak petik dan berjatuhan. Ini adalah hasil dari analisis mikroskop buah pala. Kita masuk pada bagian biji pala. Biji pala merupakan salah satu produk unggulan dari tanaman pala yang telah lama dimanfaatkan baik secara tradisional maupun dengan melibatkan teknologi sederhana untuk pembuatan minyak pala, khususnya untuk tujuan ekspor. Biji pala telah diekspor dari Maluku sejak zaman penjajahan Belanda, dan data tertua tentang ekspor biji kecil dan masih tradisional. Tetapi tumpuan ini masih tersebar luas dan dapat ditemukan dengan mudah hampir di seluruh wilayah daratan Indonesia. Ini adalah gambar dari analisis mikroskopik biji pala. Yang berikut, kita masuk pada kandungan dan manfaat pala. Manfaat bagian-bagian tanaman pala. Untuk mengenal tanaman pala lebih jauh lagi, perlu kita ketahui
manfaat bagian-bagian dari tanaman pala itu sendiri. Selain sebagai rempah-rempah, pala juga berfungsi sebagai tanaman penghasil minyak atsiri yang banyak digunakan dalam industri penggalengan, minuman, dan kosmetik. Yaitu yang pertama, kulit batang dan daun. Batang atau kayu pohon pala yang disebut dengan kino hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Kulit batang dan daun tanaman pala menghasilkan minyak atsiri. Yang kedua, fuli. Fuli adalah benang untuk menyelimuti biji buah pala yang berbentuk seperti anyaman pala, disebut bunga pala. Bunga pala ini dalam bentuk kering banyak dijual di dalam negeri. Yang ketiga, biji pala. Biji pala tidak pernah dimanfaatkan oleh orang-orang pribumi sebagai rempah-rempah. Buah pala sesungguhnya dapat meringankan semua rasa sakit dan rasa nyeri yang disebabkan oleh kedinginan dan masuk angin dan dalam lambung dan usus. Biji pala sangat baik untuk obat pencernaan yang terganggu obat muntah dan lain-lainnya. Yang keempat, daging buah pala. Daging buah pala sangat baik dan sangat digemari oleh masyarakat. Jika telah diproses menjadi makanan ringan, misalnya asinan pala, manisan pala, marmelade, selai pala, kristal, daging buah pala, menurut Sunanto tahun 1993. Terima kasih atas materi yang saya maparkan hari ini, kiranya bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian.